Ya, menyambung pertanyaan saya ke Dr. Fakih tadi, efektifkah rencana lockdown lokal yang dilakukan Kota Tegal pada 30 Maret nanti, Dok Fakih? Ya, begini, jadi saya tadi sudah jelaskan dan juga sudah dijelaskan Dr. Erlina bahwa strateginya memutus penyebaran infeksi itu dua, menangkap yang sakit, menemukan yang sakit segera diobati supaya sembuh. Yang kedua adalah sumbernya dihentikan sumbernya. Sekarang sumber untuk penularan COVID-19 ini adalah berbeda dengan yang lain. Misalnya saya contohkan DBD ya. DBD itu kan sumbernya nyamuk. Jadi yang dihilangkan tuh nyamuk, perindukan nyamuk. COVID ini sumber penularannya orang. Makanya sekarang yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan itu, orang ini tidak boleh bertemu orang lain. Sehingga gerakan tinggal di rumah itu sangat efektif untuk menghentikan penyebaran. Ya, Dokter Daeng, tapi sejauh ini masih banyak sekali masyarakat kita yang tidak takut akan tertularnya sakit ataupun penyakit ini, virus corona. Ya, karena begini, karena masih maklumat pemerintah tentang social distancing itu masih saya lihat masih berupa himbauan, ya. Ini menurut saya pelaksanaannya kurang efektif. Mestinya sekarang harus ada penguatan. Apa itu penguatannya? Penguatannya adalah melakukan pengawasan itu terhadap social distancing. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Dr. Erlina sudah sampaikan tadi bahwa bagi yang pernah kontak atau PDP, ODP yang gejalanya masih ringan atau tidak bergejala itu diminta untuk di rumah dilakukan isolasi diri. Kalau itu hanya diserahkan kepada pengertian yang bersangkutan, kesadaran atau kepedulian, saya khawatir ini tidak berjalan dengan baik karena dia merasa sehat, bisa jadi yang bersangkutan masih berkeliaran itu dan itu berpotensi menularkan. Oleh karena itu saran kami, baik social distancing maupun karantina rumah, mohon diperkuat dengan pengawasan. Siapa yang mengawasin? Bukan hanya petugas kesehatan, karena petugas kesehatan sudah menjadi garda terdepan dalam pelayanan, baik itu di puskesmas maupun sampai rumah sakit. Saatnya sekarang sudah dibantu oleh aparat keamanan sampai tingkat bawah, Babinsa, Babinkam, maupun aparat pemerintahan dari Satpol PP sampai RT RW. Contoh saja ya, contoh ini. Begitu ada pasien positif DBD di rumah sakit, biasanya rumah sakit itu nelpon dinas kesehatan setempat atau puskesmas setempat. Puskesmas kemudian nelpon RT RW setempat. Untuk apa? Untuk kemudian memberitahu kepada lingkungannya, memberitahu kepada keluarganya untuk melakukan pencegahan di lingkungannya supaya tidak tersebar penyakit DBD. COVID ini mestinya lebih dari sekedar seperti itu. Ya, saya ke Dr. Erlina. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini? Sampai apakah dilakukan lockdown? Bagaimana, dokter? Ya, saya bicara dari sisi tata laksana ya. Tadi ada 3 hal. Kalau ada ditemukan kasus yang positif, lakukan 3 hal. Ada 3T. Yang pertama adalah trace, artinya lacak. Dengan siapa kasus yang positif ini berinteraksi, berkontak. Jadi trace, T yang pertama. T yang kedua adalah tes. Kalau sudah ditemukan orang yang berkontak dengan yang positif ini, lakukan tes ya, atau diperiksa. Nah, jadi pemerintah harus menyediakan laboratorium atau rumah sakit yang yang mampu melakukan pemeriksaan, bukan seperti sekarang yang hanya terbatas. Jadi harus di banyak tempat supaya T yang kedua ini bisa terjadi. Jadi di trace, di tes, yang terakhir di treat. Kalau ketemu positif diobati. Ya, jadi kalau ketemu satu kasus positif, lacak. Ya, trace itu lacak ya, lacak kontaknya siapa saja. Kemudian semua mereka itu dites, diuji
diperiksa swabnya. Kalau positif di-treat, diobati. Jadi tolong diingat 3T, trace, tes dan treat. Iya, Dokter Erlina, tapi kan trace ini tidak mudah karena kalau di saat ini sekarang sudah penyebarannya sangat luas, dari satu ke satu yang lainnya sudah sangat meluas begitu, Dok. Seperti apa sehingga akhirnya bisa makanya ketahuan? ini perlu, jadi ini makanya perlu peran serta masyarakat yang bukan saja orang kesehatan, mungkin tanggung jawabnya di orang kesehatan untuk melakukan pelacakan ini, tapi juga bisa memberdayakan kader-kader, volunteer-volunteer dan sukarelawan lainnya, bahkan RT, RW, kelurahan itu bisa dikerahkan. Kita harus membuat bahwa penyakit ini bukan suatu aib, tapi hal yang biasa terjadi, bisa diobati dan bisa disembuhkan, sehingga orang tidak menyembunyikan. Sekarang kan orang kalau tahu teman mereka pernah bersama dalam satu kegiatan, lalu tahu temannya sakit, mereka itu pura-pura tidak mau declare gitu. Oh, saya ketemu dia, jadi saya juga mau dites ya. Nah, kalau itu mestinya orang yang positif ini juga dengan jujur mengatakan saya bertemu si ini, sehingga itu bisa dilacak, dan melacak bukan hanya petugas kesehatan, harus dibantu oleh local government, pemda setempat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, atau masyarakat sukarelawan. Ayo bantu, ayo bersama-sama kita cari kontaknya, kemudian pemerintah sediakan alat PCR yang banyak, lakukan tes di mana-mana. Kalau ketemu diobati, karena dengan begini akan ketemu kasus-kasus yang ringan. Jadi jangan sampai kasusnya berat-berat semua. Kalau berat-berat semua, kami di rumah sakit ya kewalahan, kasihan dong sama kita-kita. Iya. Bantu dong. Betul. Lihat tuh di luar negeri, Pangeran Charles saja declare dia positif. Istri Perdana Menteri Kanada bilang dia positif. Tom Hanks bilang dia positif. Ini lebih mudah karena kemudian dicari, dilacak ya. Baik, saya ke Dokter Fakih. Jangan disembunyikan. Jangan. Ya, saya ke Dokter Fakih. Dokter, untuk di Jakarta sendiri penyebaran corona ini cukup cepat sekali. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga ini memutus mata rantai atau minimal memperlambat penyebaran COVID-19 ini? Ya, jadi karena pilihannya ini kan bukan lockdown ya. Belum lockdown atau bukan lockdown, sehingga yang harus dilakukan tadi social distancing yang mengatakan ayo tinggal di rumah, itu harus diawasi betul-betul tinggal di rumah. Tadi sudah dikatakan men-tracing kontak itu dengan yang jumlah banyak sekarang itu tidak mudah, tetapi kalau tinggal di rumah itu betul-betul dijalankan dengan pengawasan, itu membantu mempermudah tracing, mampu mempermudah tracing. Kalau tracingnya berjalan dengan baik, banyak pihak yang membantu, bukan hanya petugas kesehatan. Tadi Dokter Erlina sudah bilang, local governance ya, kelurahan, RT, RW itu juga membantu. Kemudian aparat keamanan di bawah Babinsa, Babin Kamtipmas juga membantu, relawan membantu. Gotong royong ini insya Allah akan lebih efektif memutus mata rantai daripada sekarang kemudian hanya dihimbau, diserahkan kepada kesadaran masyarakat sendiri. Ini kurang efektif saya lihat. Jadi harus ada penguatan itu adalah pengawalan dan pengawasan dari aparat. Baik, Dokter Daeng M. Fakih, terima kasih atas waktunya selaku Ketua ID Pusat, dan juga Dr. Erlina Burhan, spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan. Selamat sore. Assalamualaikum.